perubahan yang baik untuk SD Bapak Ibu. Dan tentunya di sini sudah ada yang sudah bergerak ya Bapak Ibu ya? Sudah. Siapa? Dia keluarga. Iya. Berarti SD ini semakin banyak bergeraknya kan semakin masuk. Angkatan berapa? Angkatan 11. Alhamdulillah ya. Ternyata banyak calon guru penggerak dan guru penggerak dari SD Negeri Wonosobo SMP. Dan saya melihat ruangan kelas ini sudah menunjukkan, oh ini kayaknya guru penggerak banget ini. Ya gambar sih nanti kemarin masih ya gambar. Iya. Kemarin masih. Iya. Beliau keren. Gambarnya bagus-bagus ya Bapak Ibu. Itu saja pendahuluan dari saya Bapak Ibu. Tidak berlama-lama lagi, nanti kegiatan ini kami serahkan kepada Bapak Romadi yang dapat memimpin belajar nanti tidak mana penyampaian saya ada kurang lebihnya mohon masukan yang berbisik kemudian tak singkat-singkat kalau ditanyakan sejauh mana saya nanti apakah masih sesuai dengan koridor kelompok saya apakah jauh jauh mohon teman-teman semua saling mengingat karena kita adalah satu kesempatan ibaratnya kapal semuanya tidak tidak kompak, kapalnya tidak kompak, tidak akan sampai tujuan. Tapi kalau kompak, apapun yang terjadi, rintangan awal dan sebagainya bisa kita urai dan kita temukan masalahnya bersama-sama. Kemudian yang pertama tetap kami coba untuk memperkenalkan diri, walaupun teman-teman sudah mengenal, tapi alangkah baiknya kalau saya mencoba memperkenalkan diri, karena nanti siapa tahu ada yang lupa juga. Kebetulan saya adalah Romadi YGP Angkatan 10 di Bali Jawa Tengah angkatan 148. Nanti kita akan bersama-sama merumuskan suatu visi setelah kita yang mana kemarin izin dari senior semuanya dari Budia sama Budia yang sudah kemarin membuat visi-visi perubahan yang sudah luar biasa sebenarnya sudah bagus. Saya mencoba apakah nanti bisa relevan atau tidak. Nanti bisa dari teman-teman semuanya memberikan masukan kepada saya agar kita, estasi kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Yang pertama, untuk Pak Bundut saya dibantu oleh Pak Bundut sebagai operator saya. Nah, kemudian sekarang masalah adalah Dina dan sebagai pastor saya dan Bapak Arianto sebagai para jemaat saya. Lanjut Pak. Nah, itu sudah diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid yang di masa yang akan datang. Di sini saya materinya juga mengikuti dari Budias, dari luar, sehingga lihat aku mendengar lautan, Hindia bergelora, membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah kuning menghijau, aku tidak melihat lagi. Batang padi yang kuning hijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia jikalau aku mendengarkan lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang aku dengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Lesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Lesio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka,
Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Saya inginkan atau yang saya harapkan saat melihat anak-anak atau peserta didik saya adalah saya ingin melihat anak-anak menjadi orang yang cerdas dan berkarakter. Bagi Bapak Ibu nanti mengingatkan saya dan wilayah bahwa di titik selanjutnya memberikan sesuatu agar kita punya suatu gambaran tentang bentuk yang kita. Saya dan guru lain yakin bahwa bahwa siswa memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Guru seyogyanya menuntun siswa sesuai bakat dan minat tersebut. Terima kasih sekali, itu hal yang sangat luar biasa. Jadi beliau yang menulis ini mengharapkan bahwasanya kita menggali minat bakat potensi siswa. Ya, jadi menuntun sangat tepat sekali karena kata menuntun di sini adalah kita tidak memaksakan. Karena bukan kita mengharapkan dengan suatu paksaan, tapi menuntun siswa tidak berubah kodratnya sama sekali. Karena suatu yang memaksakan itu nanti efeknya tidak akan baik. Kemudian yang kedua adalah saya dari wilayah bahwa murid impian saya dan guru lain lagi bahwa murid saya bisa dan mampu menjadi murid yang cerdas, berkarakter dan berakhlak. Ya, luar biasa sekali. Ada kata cerdas, berkarakter dan berakhlak. Itu 3 poin yang sangat berat. Karena apa? Kita harus komitmen, konsekuensinya tidak main-main. Itu sangat punya visioner yang ke depan yang lebih baik demi prospektivitas SD pendidikan. Karena 3 variabel tadi kalau kita uraikan itu sangat banyak sekali sampai yang kita penuhi. Karena kata cerdas sendiri sudah melebihi dari kata kepandaian. Kalau kita hapus maka anak akan memanfaatkan teknik yang baru, akan mencari titik baru agar tidak ketahuan, agar bisa aman. Nah, itu PR yang berat. Tapi kalau kita memfasilitasi, apalagi ada dari kemarin itu ada program seperti itu, sangat bagus. Karena apa? Kita malah mengarahkan, menuntun yang suka game online kita akan pelan-pelan. Saya masih ingat waktu Budikan memberikan saya satu contoh game permainan juga itu adalah buat-buat. Itu saya pakai sampai sekarang. Terima kasih Budikan. Terus sampai sekarang, karena apa? Memang itu sangat luar biasa dan anak-anak suka. Makanya ketika sore hari saya kasih buat-buat. Karena saya ada laporan dari murid, anaknya suka game online. Nah, semacam itu. Salah satu saya menyatakan tapi bahwasanya ada inovasinya. Kemudian etikanya, etika kita bagi etika. Kadang-kadang dikasih tugas balasnya dengan bahasa yang tidak lazim. Nah, karena pengaruh teknologi. Satu PR. Kemudian ramah, tentunya kan pengimplementasian adab. Nah, dalam sekolah, dalam bermasyarakat maupun dalam berkeluarga. Dan tentunya kita tidak bisa menjudgment atau memvonis seorang anak itu dengan label yang negatif tanpa kita melihat latar belakangnya, kronologisnya. Terima kasih sekali. Kemudian, yes, visi sudah mencakup 3 dimensi: agama, ilmu, dan skill. Terima kasih sekali. Jadi ada kata intinya hampir sudah mencapai 50% setuju. Nah, tentang visi-visinya tadi. Kemudian yes, guru, orang tua dan kepala sekolah senantiasa melakukan komunikasi dan kolaborasi terkait tercapaian visi-misi sekolah. Kita sama sepakat, ya.
Artinya berarti kita mengingatkan kembali untuk selalu berkolaborasi. Kemudian visi sekolah sudah selaras. Kemudian tidak ada yang perlu dirubah. Dan tidak ada yang dapat dirubah lagi untuk mencapai sebuah kesepakatan kaitannya dengan visi sekolah yang akan datang. Kenapa? Karena visi yang kemarin sudah bagus. Dan kolaborasi yang dilakukan adalah hanya untuk komunikasi terbuka dan bekerja sama untuk mencapai visi yang ada. Caranya, proses mengimplementasikannya kita nanti selalu berkoordinasi tetap dalam satu koridor. Tujuan saya menyampaikan ini agar ada apa? Pusat ide, ada gejala, ada kendala, ada permasalahan, kita pecahkan bersama sehingga kita bisa menerjemahkan, kemudian mengimplementasikan dalam tujuan mencapai kecerdasan, beriman, kreatif, berakhlak mulia dan berwawasan. Terima Pak. Nah, itu tadi kalau sedang ada perubahan, maka ini pas. Oke? Nah, itu juga pembelajaran adalah mempraktekkan penerapan paradigma intuisi apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat karya prakarsa perubahan. Nah, jadi sudah pas. Kalau sudah kita tidak ada perubahan visi yang kemarin. Sepakat? Sepakat. Terima kasih Pak. Nah, dari menyampaikan inquiry apresiatif yaitu yang disebut sebagai apresiatif inquiry atau AI. Bapak Ibu para pelatih begitu semangat dan beliau kalau saya melihat selaku pengajar praktek memang beliau itu semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Dan tugasnya juga dikerjakannya dengan maksimal. Ketika ada kolaborasi, ada elaborasi beliau selalu bertanya. Itu yang membuat saya Bapak Rahmati ternyata semuanya luar biasa. Iya, saya sudah sedikit